Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku di seluruh dunia, jangkauan YouTube kita ini ternyata tidak hanya di Indonesia tapi sampai di mana-mana. Yang pertama-tama kita bersyukur bisa hadir pada hari ini untuk menyampaikan pelajaran tentang sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui, ilmu tentang sholat tahajud ini sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita mau pelajari terus, tidak ada habis-habisnya ini ilmu tahajud ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang ingin hidupnya mulia. Wah, ini kita bisa meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang ingin hidup mulia di dunia ini. Salam tahajud, semangat kita terus belajar tahajud ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan lahir dan batin untuk terus belajar dan menyampaikan ilmu tentang tahajud ini. Sebagaimana biasa, sholat tahajud ini, motivator tahajud ini masih disponsori oleh Hakatindo, yaitu Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Jadi Hakatindo ini mempunyai satu cita-cita besar, bisa menjadi motivator, sehingga dalam satu keluarga, dalam satu rumah itu bisa tahajud semuanya di waktu malam hari. Memang sholat tahajud ini merupakan bukan sholat biasa ya, bukan sholat biasa, tapi merupakan sholat yang sangat istimewa. Bahkan di dalam Al-Quran, sholat tahajud ini disebut dengan sangat jelas ya. Ayat-ayatnya juga muhkamat, ayat-ayatnya itu jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Bukan ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang berupa perumpamaan. Baiklah, kita mengingat sebentar bahwa di dalam Al-Quran, pedoman untuk memahami isinya Al-Quran itu ada di surat Ali Imran. Disebutkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang bersifat muhkamat atau jelas sekali artinya. Juga ada yang bersifat mutasyabihat atau yang disebut ayat-ayat perumpamaan. Jadi memang luar biasa ya. Dalam berbahasa itu tidak hanya menjelaskan apa adanya ya, tapi juga menjelaskan perumpamaan-perumpamaannya. Nah itu. Nah sekarang ini yang luar biasa ya, luar biasa itu
di media-media sosial muncul banyak pembicara yang eh, mempermasalahkan sholat 5 waktu. Nah, itu saya juga heran itu ya kan. Katanya sholat 5 waktu itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya itu tidak disebut sama sekali katanya itu. Nah, tetapi ada pernyataan mereka itu bahwa sholat 5 waktu itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran itu. Nah, mohon maaf ya kalau mau memahami isinya Al-Quran itu tidak bisa hanya berpegang kepada Al-Quran semata-mata. Karena di samping Al-Quran itu ada Al-Hadis atau hadis-hadis Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu isinya petunjuk-petunjuk yang pokok-pokok saja. Nah, uraian-uraiannya itu ya kalau tidak ketemu di dalam Al-Quran, ya kita harus membuka-buka buku-buku hadis, ya kan. Ada seorang ulama yang sangat terkenal berhasil menjelaskan dengan baik ya bahwa memang sholat 5 waktu itu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu tidak disebut secara spesifik. Yang disebut itu hanya waktu-waktunya. Waktu jam, kalau sekarang itu subuh kan jam 4:30 ya. Jam 4:30 itu dirikanlah sholat. Nah, waktu jam 12 lebih itu dirikanlah sholat. Nah, kemudian waktu jam 3 lebih itu juga disuruh sholat, ya kan. Kemudian jam 6 juga diperintahkan sholat. Kemudian jam 7 lebih itu diperintahkan lagi mengerjakan sholat. Tapi sholatnya itu namanya tidak disebutkan. Nah, itu yang orang-orang tersebut kemudian menarik kesimpulannya. Nah, sholat 5 waktu itu tidak ada katanya. Ya mohon maaf ya, berarti harus belajar lebih lanjut. Nah. Ya tapi ya nggak apa-apa namanya mempertanyakan ya. Tapi ada ahli yang bisa menjawab. Ternyata kata kuncinya kita belajar agama Islam itu tidak hanya Al-Quran saja yang dibaca, tapi hadisnya. Bagaimana hadis-hadis itu menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Terus yang kedua, kalau menurut saya yang paling penting itu coba bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji di Madinah dan di Mekah sebagai pusatnya Islam ya. Itu kalau pagi-pagi ya sholat subuh seperti di tempat kita lah, ya kan. Kalau siang ya sholat duhur lah. Bahkan di Ka'bah itu ya. Nah, kalau waktunya sholat 5 waktu itu sudah berduyun-duyun orang pengen sholat 5 waktu di depan Ka'bah langsung. Ya. Jadi lihatlah apa yang dipraktekkan ya. Malah ada yang mempertanyakan lagi ini, kan sholat 5 waktu itu baru ditulis 200 tahun setelah Nabi Muhammad wafat gitu. Wah, itu jelas argumentasinya sangat lemah karena sholat 5 waktu itu sudah diamalkan sejak Nabi Muhammad masih hidup dan seterusnya sampai generasi-generasi yang sekarang ini. Jadi memang ya tidak mudah memahami Al-Quran itu. Jadi perlu banyak bertanya, banyak melihat praktek-prakteknya. Bagi yang sudah pernah umroh minimal ya, itu kalau waktunya sholat 5 waktu itu, mau waktunya sholat subuh, mau waktunya
sholat duhur, mau waktunya sholat asar, mau waktunya sholat maghrib, waktunya sholat isya itu semua berduyun-duyun. Kalau di Madinah itu pasti sudah berbondong-bondong ke masjid besar di Madinah itu, Masjid Nabawi itu. Nah, kalau di Mekah berbondong-bondong ke Ka'bah, pengen sholat dekat Ka'bah itu. Nah berarti kan sholat 5 waktu itu ada sejak dulu kala, sejak zamannya Nabi Muhammad masih hidup. Nah jadi kalau orang-orang sekarang mempermasalahkan kok tidak disebut-sebut di dalam Al-Quran, ya harus membaca hadisnya ya. Karena ternyata yang disebut-sebut di dalam Al-Quran itu hanya waktu-waktunya. Nah itu. Nah berbeda dengan sholat tahajud. Sholat tahajud itu disebut dengan tegas. Di sebagian besar waktu malam, kerjakanlah sholat tahajud sebagai sholat kemuliaan. Pasti Tuhanmu akan mengangkat kamu mencapai kedudukan yang mulia. Makanya tema kita pada hari ini ya tentang sholat tahajud itu, sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang mempunyai keinginan ingin hidup mulia di dunia ini. Nah kalau sholat tahajud itu ada yang mempermasalahkan juga, katanya tahajud itu wujudnya bukan sholat. Wah berarti ayat-ayat yang lain belum dibaca itu. Karena di ayat-ayat yang lain itu disebutkan mereka itu sujud dan berdiri di waktu malam. Nah sujud dan berdiri itu artinya mengerjakan sholat. Ya kan? Memang bahasa Al-Quran itu luar biasa ya bagi orang-orang yang mau berpikir ya, mau memahaminya itu. Nah, kemudian sekarang ini ahli Al-Quran yang perlu ditonton video-videonya itu Profesor Dr. Menahem Ali. Nah, coba rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya membuka YouTube di channelnya Profesor Menahem Ali. Beliau bisa menjelaskan dengan sangat detail dan sangat jelas ya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sebenarnya sudah jelas dan saling memperkuat gitu. Ayat yang satu dengan yang lain itu memperkuat. Bukan di dalam Al-Quran itu bukan ayat ini membatalkan ayat yang lain. Atau nanti ada ayat yang membatalkan ayat di depannya, itu tidak ada seperti itu. Semua ayat yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran itu tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang membatalkan. Nah itu luar biasa itu. Kalau ada ayat yang dibatalkan, kenapa harus ditulis ya kan? Kalau ujung-ujungnya dibatalkan. Nah itu. Jadi kalau ada yang mempunyai pendapat ya, wah sholat tahajud itu akhirnya dibatalkan oleh Allah di surat ini ayat sekian itu. Nah setelah kita baca, oh ternyata bukan itu maksudnya. Justru ayat yang ditunjuk itu memperkuat, semakin memperkuat bahwa sholat tahajud itu masih tetap harus dikerjakan. Jadi setiap kita menemukan ayat di dalam Al-Quran, ayat apapun ya, itu pasti nanti akan diperkuat oleh ayat-ayat berikut-berikutnya. Tidak ada ayat yang membatalkan isinya Al-Quran itu. Jadi ada juga seorang penceramah yang bagus sekali itu pendapatnya itu. Dalam memahami informasi agama itu,
Silakan aja Anda berbeda pendapat dengan saya. Saya pendapatnya begini, Anda pendapatnya begitu. Yang penting tidak saling menyalahkan. Nah, wah itu saya salut itu. Karena beliau itu ya tidak perlu disebut namanya ya. Beliau itu mempunyai pedoman bahwa kalau sholat tahajud itu harus dimulai tepat jam 00.00. Jam 12 tepat itu. Sudah harus berdiri tahajud. Wah ini menurut saya luar biasa. Kan ada yang berpendapat ya bahwa wah sholat tahajud itu sepertiga malam yang terakhir gitu. Sepertiga malam yang terakhir itu berarti mendekati waktu subuh itu. Ya silakan aja kata beliau. Itu kan pendapat Anda. Nah, saya pendapatnya begini. Anda mau ikut pendapat saya silakan. Tidak ya tidak apa-apa. Nah itu suatu pesan yang sangat luar biasa ya. Jadi di dalam memahami suatu ajaran agama, dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran itu, memang ayat Al-Quran itu bisa dipahami dalam pengertian yang sangat luas. Tidak hanya dengan cara sempit lah memahaminya gitu. Nah sebagai contoh, surga dan neraka setelah kita meninggal dunia itu tidak ada katanya. Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran katanya. Nah pendapat ini pun juga keliru. Salah besar itu. Surga dan neraka di alam akhirat itu setelah kita meninggal dunia nanti itu ada. Tapi wujudnya seperti apa itu masih sangat-sangat dirahasiakan oleh Allah. Nah tapi diberi banyak perumpamaan. Bagaimana kehidupan di alam akhirat nanti di surga itu. Misalnya diberi perumpamaan di dalam surga itu mengalir sungai-sungai. Nah itu kan untuk menjelaskan kepada orang Arab ya. Karena Al-Quran itu kan diturunkan di Arab salah satu, ya kan. Di sana kan gurun pasir, padang pasir, nggak ada sungai. Jadi kalau dijelaskan diberi perumpamaan ya, wah di sana itu nanti ada sungai-sungai mengalir itu. Wah orang kan sangat terkesima gitu ya. Oh surga itu ada sungai-sungainya ya. Gitu. Nah kembali kepada sholat tahajud ini ya. Sholat tahajud itu ternyata merupakan sholat yang wajib. Sholat yang wajib bagi siapa saja yang ingin hidupnya itu mulia itu. Ingin hidupnya mulia. Di dunia ini juga. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus berjuang. Berjuang menjadi orang-orang yang mulia hidup di dunia ini. Nah, jangan sampai kita punya pemikiran yang keliru. Misalnya gini, ada orang-orang yang punya pemikiran yang keliru ya, mohon maaf ya. Biarlah saya hidup sengsara di dunia ini, tapi nanti saya di akhirat masuk surga gitu. Nah ini pemikiran yang benar-benar keliru. Bagaimana mau di akhirat masuk surga ya kan, kalau di dunia aja hidupnya sengsara gitu. Nah jadi kalau di dunia saja ada orang ya hidupnya sengsara, ya apalagi nanti di akhirat. Di akhirat tuh hidupnya pasti lebih sengsara lagi. Oleh karena itu banyak ayat Al-Quran yang berpesan ya, memberikan pesan selamatkan urusan kamu di dunia. Dan sampai kamu hidup di dunia dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan
banyak penderitaan. Karena di dunia saja kamu tidak berhasil, bagaimana akan di akhirat nanti? Wah, itu saya benar-benar terperangah itu. Jadi di dunia ini pun sudah ada, di dunia ini saja ya, sudah ada surga dan neraka. Surga itu kehidupan yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Sedangkan neraka itu kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Sebagai contoh misalnya ada orang tiba-tiba kena stroke terus lumpuh. Bertahun-tahun nggak bisa bangun. Cuma tergeletak aja di tempat tidur. Mau bangun nggak bisa, mau pergi-pergi nggak bisa kan. Tapi tidak mati-mati. Nah itu kalau dalam bahasa agama itu orang itu hidup di neraka. Hidup dalam keadaan sengsara itu. Nah, kembali kepada sholat tahajud ini, ternyata ya di dalam Al-Quran sendiri, sholat tahajud itu ternyata merupakan ibadah yang sangat utama dalam rangka kita mencapai makom mahmudah atau kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji. Nah ini yang sering diabaikan, sering dilupakan oleh umat, oleh kebanyakan orang. Bahwa, untuk apa sholat tahajud itu? Sholat tahajud itu jangan dianggap remeh. Gitu. Sholat tahajud itu segala-galanya lah bagi kita itu. Sholat tahajud itu malah Nabi Muhammad pernah berpesan ya, jangan sekali-kali kamu seperti si Fulan itu. Si Fulan itu dulu rajin tahajud, tapi kemudian meninggalkannya. Nah itu Nabi berpesan ya, Nabi besar Muhammad SAW itu pesan, jangan sampai kamu tuh meninggalkan sholat tahajud. Bangunlah tiap malam, kerjakanlah setiap malam sholat tahajud itu. Sehingga kamu akan dijadikan oleh Allah golongan orang-orang yang mulia hidupnya. Jadi golongan orang-orang yang mulia hidupnya itu orang-orang yang diberi umur yang panjang, diberi rezeki yang terus menerus yang besar dan hidupnya itu dalam keadaan enak. Masih ingat surat Al-Fatihah? Nah, dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca ketika kita mengerjakan sholat itu disebutkan ya bahwa jika kamu hidup di jalan yang benar, hidup di jalan yang benar itu maksudnya tiap malam kamu sholat tahajud gitu loh. Itu hidup di jalan yang benar. Hidup dengan cara-cara yang benar, hidup dengan cara-cara yang baik. Itulah jalan yang lurus. Nah kalau kita sudah mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari itu, maka Allah akan memberikan banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali kenikmatan hidup. Di dunia ini juga, Nah, makanya perhatikanlah, wahai saudara-saudaraku semuanya, orang-orang yang hidupnya sengsara, hidupnya banyak kesusahan, hidupnya banyak penderitaan, itu orang-orang yang tidak memperoleh kenikmatan hidup di dunia ini. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu juga disebutkan ya bahwa orang-orang yang
tidak mau hidup di jalan yang benar, tentu akan dimurkai oleh Allah, akan dihukum oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Jadi kita bisa melihat dalam dunia nyata sehari-hari itu, ada orang-orang yang sedang disiksa oleh Allah, ada orang-orang yang sedang dihukum oleh Allah. Nah itu, jadi kembali ke sholat tahajud itu, mengapa kita mengatakan sholat tahajud itu bagi siapa saja? Karena ayatnya itu menjelaskan beda dengan ayat-ayat yang lain itu. Wahai orang yang berselimut, itu yang disebut tuh orang yang sedang diselimuti banyak masalah. Jadi siapa saja. Bahkan saya pernah ketemu orang bukan Islam ya, pengen sholat tahajud. Waduh, ini luar biasa ini. Setelah saya melihat video-video Bapak itu, saya jadi pengen sholat tahajud, Pak. Tapi saya masih bukan Muslim, gimana? Ya, harus masuk Islam dulu, saya bilang itu. Ya Pak, saya pertimbangkan Pak, gitu. Nah, jadi jalan satu-satunya kita akan bisa hidup mulia itu hanya dengan mempunyai amalan tahajud itu. Mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam. Nah ternyata ya, mengerjakan sholat tahajud itu bukan semata-mata berapa rakaat kamu mengerjakan sholat tahajud malam-malam itu. Ternyata yang dihitung itu bukan jumlah rakaatnya ya, tapi berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Apakah setengah jam, apakah 1 jam, atau apakah 2 jam, atau apa 3 jam. Nah maksimal mengerjakan sholat tahajud itu ternyata 2/3 malam. Kalau satu malam itu ada 9 jam, berarti mengerjakan sholat tahajudnya itu selama 6 jam itu. Selama 6 jam. Wah itu luar biasa itu kalau bisa maksimal. Ternyata ada juga orang yang mengerjakan sholat tahajud ya dari jam 12 malam sampai sebelum adzan subuh dikumandangkan. Itu hanya mengerjakan 2 rakaat. Waduh luar biasa itu. Berarti kan 1 rakaat dia mengerjakannya lama sekali kan. Nah jadi itu yang bisa kita cermati ya, bahwa sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat istimewa ya. Sholat yang sangat istimewa, sehingga untuk mengerjakannya itu perlu waktu yang lama. Jadi sholat tahajud itu sholat yang lama mengerjakannya. Kalau sholat subuh berapa lama? Nah paling 5 menit ya. Sholat duhur berapa? Paling lama 7 menit lah kalau ikut sholat di masjid itu ya. Tapi kalau sholat tahajud itu petunjuknya di dalam Al-Quran itu yang lama. Bahkan disebutkan dalam satu ayat itu, para orang-orang yang cerdas, orang-orang yang saleh itu tidurnya sedikit sekali di waktu malam hari. Nah itulah jalan satu-satunya untuk menjadi orang yang mulia. Nah kemudian saya ingin menambahkan satu lagi itu, bahwa sholat tahajud itu disebut juga sebagai sholat kemuliaan. Sholat yang menjadikan pelakunya itu
menjadi orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia itu yang gimana toh? Orang-orang yang mulia itu orang-orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor. Nah, itulah orang-orang yang mulia itu. Nah, baiklah, saudara-saudaraku semuanya, beberapa informasi lain yang perlu kita sampaikan ya. Jadi Allah itu menghendaki semua orang yang dihidupkan di dunia ini mau berjuang menjadi orang-orang yang mulia. Jangan sampai kita hidup di dunia ini gagal gitu hidup kita itu. Kita jangan sampai menjadi golongan-golongan orang-orang yang tidak mulia. Nah, jadi dalam memahami Al-Quran itu kita berusaha memahami sebaliknya. Ya, jadi kalau sholat tahajud itu menjadikan pelakunya orang-orang yang mulia hidupnya. Nah, sebaliknya orang-orang yang bukan pelaku sholat tahajud itu pada akhirnya akan memasuki kehidupan yang tidak mulia. Nah, begitu cara memahaminya ya. Jadi kalau ditanya di dalam Al-Quran kan tidak ada itu kata-kata seperti itu, memang benar. Tetapi Al-Quran itu menjadi petunjuk, memberikan informasi-informasi yang utama saja. Nah, uraiannya itu kita disuruh berpikir oleh Allah. Nah itu. Jadi sekali lagi kita ini dihidupkan oleh Allah di dunia ini memang bebas. Kamu mau berbuat apa saja silakan. Kamu mau hidup semaunya sendiri silakan. Kamu mau ngarang ajaran sendiri silakan. Tetapi ingat bahwa jika orang-orang tidak mau mengikuti ajaran dari Allah langsung itu, tentu Allahnya akan menghukum orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah itu. Makanya di dalam surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah kami ini ya Allah, supaya kami ini hidup dalam keadaan yang benar, hidup dalam keadaan yang baik, hidup dalam keadaan yang terhormat. Ya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang merupakan perbuatan-perbuatan yang tercela. Banyak kasus-kasus yang bisa kita pelajari dari kehidupan sehari-hari ini. Pernah ada kejadian seorang yang ilmu dunianya sudah sangat tinggi, tapi tiba-tiba bunuh diri. Nah, bunuh diri itu kan suatu larangan dari Allah. Jangan sampai kamu membunuh diri kamu sendiri ya kan. Hidup dunia ini bukan seperti itu hidup di dunia itu. Nah itulah. Jadi bahkan ada informasi ya bahwa sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW itu. Silahkan dibaca di buku tentang sejarah sholat. Jadi ilmu tentang sholat ini juga banyak sekali itu ya. Nah, silahkan dipelajari. Baiklah rekan-rekan semuanya,
saya pikir pelajaran kita tentang sholat tahajud pada hari ini kita cukupkan dulu ya. Nanti di hari yang lain kita sampaikan informasi-informasi yang masih banyak sekali tentang sholat tahajud ini. Marilah kita berdoa dulu sebelum kita tutup pelajaran tahajud kita pada hari ini. Kita bacakan surat Al-Fatihah dan sholawat wa barik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami-kami semua ini supaya bisa mengerjakan perintah-Mu. Semua perintah-Mu termasuk perintah sholat tahajud ini. Sungguh hanya orang-orang yang beruntung yang bisa bangun di waktu malam dan mengerjakan sholat tahajud. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ilmu tentang sholat tahajud ini. Masih sedikit sekali ilmu yang kami pahami, masih sedikit sekali ilmu tahajud yang kami ketahui. Ya Allah, mohon Kau menerima dan mengabulkan semua doa-doa yang sudah kita sampaikan selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud, salam tahajud, salam tahajud, salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.